Halo guys, perkenalkan nama saya Revalina Yolananda dengan NIM 241211126. Saya dari Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPI 4D. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan ya teman-teman. Komunikasi politik sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan demokrasi modern. Komunikasi politik tidak hanya terjadi saat pemilu, tetapi berlangsung setiap hari melalui pidato pejabat, pemberitaan media, kampanye politik, media sosial, hingga interaksi masyarakat dalam membahas isu-isu publik. Nah teman-teman, materi yang pertama kita akan membahas tentang fondasi utama komunikasi politik. Di sini, komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan politik, pemerintah, dan kepentingan politik kepada masyarakat. Nah, di sini terdapat beberapa aktor utama dalam komunikasi politik. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai komunikator yang menyampaikan kebijakan, program kerja, dan keputusan kepada masyarakat. Yang kedua ada partai politik. Di sini partai politik berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah sekaligus sarana pendidikan politik. Yang ketiga ada media massa. Media massa menjadi saluran utama dalam penyebaran komunikasi politik. Dan yang keempat ada kelompok kepentingan. Organisasi masyarakat, LSM, dan komunikasi tertentu sering mempengaruhi proses komunikasi politik. Dan yang terakhir ada masyarakat atau publik. Masyarakat merupakan penerima sekaligus pemberi umpan balik terhadap pesan politik. Nah, di sini karakteristik pesan politik umumnya bersifat persuasif yang bertujuan mempengaruhi opini publik, membangun citra, serta memperoleh dukungan masyarakat. Nah, materi yang kedua ada demokrasi, kebebasan, dan opini publik. Dalam sistem demokrasi, komunikasi politik tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah. Melalui komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses politik. Nah, salah satu indikator penting dalam demokrasi adalah opini publik. Opini publik merupakan pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu isu politik. Dan di sini untuk mengetahui opini publik digunakan berbagai metode seperti survei, polling, quick count, dan exit poll. Hasil survei sering menjadi dasar bagi politisi dalam menentukan strategi komunikasi dan kampanye. Materi ada partai politik dan pemilu. Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik, rekrutmen politik, penyalur aspirasi masyarakat, dan sarana komunikasi politik. Dalam konteks pemilu, partai politik menjadi aktor utama yang menyampaikan visi, misi, program, dan ideologi kepada pemilih. Keberhasilan partai dalam menangkan pemilu sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi politik yang dilakukan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya materi yang keempat ada teori dan aktor komunikasi politik. Beberapa teori dalam komunikasi politik menjelaskan berbagai pesan politik dapat diproduksi, disebarkan, dan diterima oleh masyarakat. Nah, di sini komunikasi politik itu melibatkan komunikator politik, pesan politik, media dan saluran komunikasi, khalayak atau publik, serta efek komunikasi. Nah, kelima unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan penyampaian pesan politik. Selanjutnya materi yang kelima ada strategi komunikasi politik dan kampanye. Strategi komunikasi politik digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Nah, di sini ada beberapa strategi yang umum digunakan, antara lain ada retorika politik, yaitu kemampuan berbicara dan menyampaikan pesan secara persuasif. Yang kedua ada political branding, yaitu membangun citra positif kandidat atau partai politik. Yang ketiga ada political marketing. Di sini menggunakan pendekatan pemasaran untuk menarik dukungan pemilih. Dan yang terakhir ada kampanye politik, yaitu digunakan rangkaian aktivitas komunikasi politik yang dilakukan untuk memperoleh suara masyarakat. Nah, di era digital saat ini, strategi kampanye tidak hanya dilakukan melalui baliho atau televisi, tetapi juga melalui media sosial seperti Instagram,
TikTok, YouTube, dan X. Materi yang keenam ada media massa dan media sosial dalam komunikasi politik. Di sini media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu isu politik. Nah, di sini media massa konvensional, yaitu contohnya ada televisi, radio, surat kabar, dan kelebihannya adalah memiliki kredibilitas yang relatif tinggi. Nah, selanjutnya ada media sosial. Media sosial itu contohnya kayak Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Nah, kelebihannya itu adalah cepat, interaktif, dan mampu menjangkau masyarakat luas. Namun, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan seperti hoax, disinformasi, polarisasi politik, echo chamber, dan akibatnya yaitu masyarakat sering hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan politiknya sendiri. Nah, materi yang ketujuh ada etika komunikasi politik. Nah, di sini komunikasi politik harus memperlihatkan aspek etika. Etika komunikasi meliputi kejujuran informasi, transparansi, tanggung jawab politik, menghindari ujaran kebencian, menghindari manipulasi informasi, dan tanpa etika, komunikasi politik dapat merusak kualitas demokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu isu politik. Nah, yang kedelapan ada anomali komunikasi politik di Indonesia. Nah, dalam praktiknya, komunikasi politik sering mengalami berbagai anomali seperti politik pencitraan berlebihan, penyebaran hoax, politik identitas, black campaign, dan manipulasi opini publik. Nah, fenomena tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak selalu digunakan untuk pendidikan politik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Nah, materi yang ke-9 ada ranah legislatif dan eksekutif. Dalam ranah legislatif, komunikasi politik digunakan oleh anggota DPR untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, sementara dalam ranah eksekutif, komunikasi politik digunakan pemerintah untuk menjelaskan kebijakan publik, program pembangunan, dan keputusan negara kepada masyarakat. Keberhasilan komunikasi ini kedua ranah tersebut sangat menentukan tingkat kepercayaan publik. Nah, selanjutnya materi yang ke-10 ada public relation dan pemasaran politik. Public relation politik bertujuan membangun hubungan yang baik antara pemimpin politik dengan masyarakat. Nah, melalui kegiatan humas politik, tokoh politik dapat yang pertama membangun reputasi, yang kedua mengelola krisis, yang ketiga meningkatkan kepercayaan publik. Nah, sedangkan pemasaran politik berfokus pada strategi untuk menarik dan mempertahankan dukungan pemilih. Nah, selanjutnya ada propaganda politik. Propaganda merupakan upaya mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat melalui pesan tertentu yang disampaikan secara sistematis. Propaganda dapat digunakan untuk tujuan positif maupun negatif. Nah, karena itu masyarakat perlu memiliki literasi media agar mampu membedakan informasi yang objektif dan informasi yang bersifat propaganda. Berita bohong atau hoax dengan muatan isu pemilihan umum 2024 naik hampir 10 kali lipat dalam 1 tahun terakhir. Lalu bagaimana penanganan kasus hoax dan apa langkah cepat pemerintah untuk membendung maraknya berita bohong pada pemilu 2024? Telah terhubung bersama kami Menkom Info Republik Indonesia Budi Aris Setiadi. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat, Pak Budi dengan Eva di studio. Pak Budi, data terbaru dari Kominfo, berapa jumlah berita hoax atau situs hoax yang menyesatkan terbaru hingga saat ini? Datanya berapa, Pak Budi? Dari temuan isu hoax periode 17 Juli sampai 29 Oktober 2023 itu terdapat 464 hoax, di mana dari 17 Juli sampai 31 Juli itu 67, di bulan Agustus 154, di bulan September 134, dan di bulan Oktober dari tanggal 1 sampai 29 Oktober itu ada 109 hoax. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ada peningkatan tren yang signifikan menjelang pemilu ini, di mana isu hoax sangat mulai meningkat di ranah sosial media kita. Meningkat dan signifikan ya Pak Budi, 10 kali lipat kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini terkait apa saja Pak Budi temuan dari Kominfo?
Jadi dari temuan Kominfo dari 464 itu penipuan 150, politik 114, lain-lain itu 52, isu hoax kesehatan itu 43, isu hoax pemerintahan itu 42, pencemaran nama baik 15, kejahatan 15, kebencanaan 13, internasional 9, keagamaan 5, mitos 2, perdagangan 2, dan pendidikan 2. Seperti itu, Mbak. Iya, apakah juga semakin Termasuk masif? yang kita temukan adalah video yang menampilkan Presiden Joko Widodo, Betul. Pak Jokowi menyampaikan pidato menggunakan bahasa Mandarin dengan fasih. Ini Iya. diduga merupakan hasil suntingan teknologi deepfake berbasis artificial intelligence atau AI. Iya, apakah teknologi semakin masif Pak gambar Budi atau deepfake atau AI? Karena mengerikan boleh sekali dulu, ya, Mbak? Presiden Joko Boleh. Widodo bahkan bisa kena hoax, Ya, gesturnya, Ya, mimiknya boleh saya seperti jawab dulu, fasih Mbak? berbahasa Mandarin. boleh saya jelaskan dulu, Mbak? Boleh saya jelaskan dulu? Silakan. Boleh saya jelaskan dulu ya? Teknologi ini memang bisa menghasilkan gambar atau suara sintetis atau buatan berdasarkan gambar atau suara asli yang diubah dengan teknologi artificial intelligence atau AI. Dalam kasus di informasi video Bapak Presiden Jokowi, suara sintetis hasil buatan deepfake berbahasa Mandarin dikombinasikan dengan video sambutan Bapak Presiden Jokowi pada acara di Yusindo yang aslinya berbahasa Inggris. Nah, hasil kombinasi keduanya menunjukkan seolah-olah Bapak Presiden Jokowi memberikan pidato dalam bahasa Mandarin. Nah, inilah yang kita khawatirkan menjelang tahun politik. Teknologi deepfake bisa saja disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi terkait tokoh politik tertentu sehingga dapat mempengaruhi persepsi publik. Dan jika disalahgunakan, teknologi deepfake dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan pemilu kita serta berpotensi menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa. Untuk itu kita harus semakin berhati-hati. Nah, di sini materi yang terakhir ada studi kasus. Nah, studi kasusnya itu judulnya penyebaran hoax menjelang pemilu di Indonesia. Dalam cuplikan video tersebut yang membahas kewaspadaan terhadap hoax menjelang pemilu 2024, dapat dilihat bagaimana komunikasi politik berlangsung melalui penyebaran informasi di media digital. Nah, sebagai studi kasus, misalnya beredar sebuah video yang menampilkan seorang calon legislatif. Di dalam video tersebut dijelaskan oleh presiden ya teman-teman, seolah-olah melakukan tindakan yang tidak pantas. Nah, video tersebut kemudian dibagikan secara masif melalui WhatsApp, TikTok, Facebook, dan platform media sosial lainnya. Setelah dilakukan klarifikasi, diketahui bahwa video tersebut telah diedit dan dipotong sehingga tidak menunjukkan konteks yang sebenarnya. Namun, sebelum fakta tersebut diketahui publik, banyak masyarakat yang telah mempercayai dan menyebarkan informasi tersebut sehingga menimbulkan berbagai opini negatif terhadap kandidat yang bersangkutan. Dari sudut pandang komunikasi politik, pihak yang pertama kali membuat dan menyebarkan video tersebut berperan sebagai komunikator politik yang berusaha mempengaruhi persepsi masyarakat. Pesan politik yang disampaikan bukan lagi berupa program kerja atau visi misi, melainkan informasi yang bersifat proaktif dan mengandung unsur disinformasi. Penyebaran pesan dilakukan melalui media sosial yang memiliki kemampuan menjangkau khalayak luas dalam waktu yang singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa media digital telah menjadi instrumen penting dalam komunikasi politik modern karena mampu membentuk opini publik dengan cepat dan masif. Nah, khalayak yang menjadi sasaran utama dalam kasus ini adalah masyarakat pengguna media sosial, terutama pemilih pemula dan kelompok yang memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Banyak dari mereka menerima informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, sehingga mudah dipengaruhi oleh isi pesan yang beredar. Akibatnya, muncul efek komunikasi politik berupa perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku politik masyarakat. Secara kognitif, masyarakat memperoleh informasi baru mengenai kandidat tersebut. Nah, dan secara afektif timbal rasa marah, kecewa, atau tidak percaya terhadap kandidat yang menjadi sasaran hoax. Nah, sementara secara kognitif, masyarakat dapat mengubah pilihan politiknya atau bahkan ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Kasus ini juga dapat dijelaskan melalui teori agenda setting
yang dimana isu tersebut menerus dibicarakan oleh media sosial, akhirnya dianggap penting oleh masyarakat. Fokus publik tidak lagi tertuju pada program kerja kandidat, melainkan pada isu negatif yang sedang viral. Nah, selain itu, teori framing terlihat ketika video diedit sedemikian rupa sehingga membentuk sudut pandang tertentu terhadap kandidat tersebut. Informasi yang sebenarnya netral atau tidak bermasalah dapat terlihat negatif karena cara penyajiannya telah dimanipulasi. Dengan demikian, kasus penyebaran hoax menjelang pemilu menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan dapat menjadi ancaman bagi proses demokrasi apabila digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan membiasakan diri melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkan kepada orang lain. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan refleksi. Nah, komunikasi politik merupakan proses penting yang menghubungkan pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat dalam sistem demokrasi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara komunikasi politik dilakukan. Media sosial memberikan peluang besar untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa hoax, polarisasi, dan manipulasi informasi. Ke depan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan semakin mempengaruhi komunikasi politik. Teknologi ini tidak dapat membantu penyebaran komunikasi secara cepat, tetapi juga berpotensi menghasilkan disinformasi seperti deepfake dan konten manipulasi. Nah, oleh karena itu, masa depan komunikasi politik membutuhkan keseimbangan antara kemajuan teknologi, etika komunikasi, literasi media, serta kesadaran masyarakat agar demokrasi tetap berjalan secara sehat dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.